Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu Arab Spring. Tapi sebelum saya memulai menjelaskan, ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Sitohang dengan NIM A1A22026, kelas R003, Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Yang dosen pengampunya Bu Ani Wahyuni, SPD, MPD. Nah, sekarang kita sampai di apa tuh pengertian Arab Spring. Arab Spring adalah fenomena yang terjadi dalam sejarah pemerintahan di kawasan Timur Tengah. Peristiwa ini tepatnya terjadi di wilayah Afrika bagian utara dan sebagian wilayah Asia Barat Daya. Arab Spring bisa diartikan juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Terlebih lagi di kawasan Timur Tengah merupakan warisan negara yang menggunakan sistem monarki absolut dikarenakan latar belakang historisnya yang merupakan kerajaan yang sudah ada sejak dahulu. Maka dengan tidak relevannya sistem kerajaan pada abad 21, maka rakyat menuntut adanya perubahan sistem yang berlaku. The Arab Spring pun dipandang sebagai awal pembangunan sistem serta tatanan kehidupan yang lebih transparan. Lewat sistem itu, kekuasaan pemimpin bisa dibatasi dengan memberikan ruang kebebasan atau hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik, baik partisipasi politik untuk memilih atau dipilih, maupun dalam bentuk mengontrol pemerintahan. Pergolakan tersebut sering disebut dengan kebangkitan Arab, pemberontakan Arab atau Arab Spring, meskipun tidak semua negara yang bergejolak ialah bangsa Arab. Sebutan lainnya dikenal dengan Revolusi Melati, revolusi yang menjadi harapan baru yang diyakini sebagai langkah awal terbentuknya era pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Jasmine Revolution merupakan istilah mengidentikan sebuah pergolakan rakyat di negara-negara Timur Tengah yang digambarkan sebagai bunga melati yang sedang mekar atau blossom. Revolusi tersebut menjalar cepat di kawasan Timur Tengah dan mengguncang stabilitas politik. Revolusi tersebut merupakan sebuah gerakan massa yang bertujuan menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari negara Tunisia, menyusul Mesir, kemudian meluas hingga negara-negara lain seperti Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan negara-negara lainnya. Musim semi Arab, gelombang protes dan pemberontakan pro-demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara mulai tahun 2010 dan 2011 menentang beberapa rezim otoriter yang mengakar di kawasan itu. Gelombang dimulai ketika protes masuk Tunisia dan Mesir menggulingkan rezim mereka secara berurutan, menginspirasi upaya serupa di negara-negara Arab lainnya. Namun, tidak setiap negara melihat keberhasilan dalam gerakan protes dan para demonstran yang mengungkapkan keluhan politik dan ekonomi mereka seringkali ditanggapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan negara-negara mereka. Revolusi Melati Tunisia. Demonstrasi pertama terjadi di Tunisia Tengah dan pada Desember 2010 dipicu oleh bakar diri dari Mohamed Bouazizi, seorang pedagang kaki lima berusia 26 tahun yang memprotes perlakuannya oleh pejabat setempat. Sebuah gerakan protes yang dijuluki Revolusi Melati di media dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Pemerintah Tunisia berusaha untuk mengakhiri kerusuhan dengan menggunakan kekerasan terhadap demonstrasi jalanan dan dengan menawarkan konsesi politik dan ekonomi. Namun protes segera membuat pasukan keamanan negara kewalahan, memaksa pers Zain Al-Abidine bin Ali mundur dan meninggalkan negara itu pada 14 Januari 2011. Pada Oktober 2011, warga Tunisia berpartisipasi dalam pemilihan bebas untuk memilih anggota dewan yang bertugas menyusun konstitusi baru.
seorang presiden dan perdana menteri yang dipilih secara demokratis mulai pejabat pada Desember 2011 dan sebuah konstitusi baru yang diumumkan pada Januari 2014. Pada Oktober sampai November 2019, Tunisia menjadi negara pertama protes musim semi Arab yang menjalani pemindahan kekuasaan secara damai dari negara yang terpilih secara demokratis. Revolusi 25 Januari Mesir terinspirasi oleh pemecatan Ben Ali di Tunisia. Protes serupa dengan cepat diselenggarakan di kalangan anak muda orang Mesir melalui media sosial, membawa kerumunan besar-besaran di seluruh Mesir pada 25 Januari. Pemerintah Mesir juga mencoba dan gagal mengendalikan protes dengan menawarkan konsesi sambil menindak keras para pengunjuk rasa. Setelah beberapa hari demonstrasi besar-besaran dan bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan di Kairo dan di seluruh negeri, titik balik terjadi pada akhir bulan ketika tentara Mesir mengumumkan bahwa mereka akan menolak untuk menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang menyerukan pencopotan Presiden Husni Mubarak. Setelah kehilangan dukungan militer, Mubarak meninggalkan jabatannya pada 11 Februari setelah hampir 30 tahun, menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Perwira Militer Senior. Militer menikmati persetujuan yang tinggi untuk sementara sebelum pemerintahan baru, tetapi prioritas stabilitasnya yang jelas daripada transisi demokrasi kadang-kadang meredam optimisme. Acara di negara lain didorong oleh kesuksesan cepat pengunjuk rasa di Tunisia dan Mesir. Gerakan protes berlangsung di Yaman, Bahrain, Libya, dan Suriah pada akhir Januari, Februari, Maret 2011. Namun tidak seperti di Tunisia dan Mesir, pencurahan ketidakpuasan rakyat di negara-negara ini menyebabkan pertumpahan darah dan seringkali berlarut-larut antara lain. Yang pertama akan kita bahas itu Yaman. Di dalam Yaman, tempat protes pertama muncul dan pada akhir Januari 2011, pres basis Ali Abdullah Saleh rusak ketika sejumlah pemimpin suku dan militer paling kuat di negara itu bersekutu dengan pengunjuk rasa pro-demokrasi yang menyerukan dia untuk mundur. Ketika negosiasi untuk menggulingkan Saleh dari kekuasaan gagal, pejuang loyalitas dan oposisi bentrok di sana. Saleh meninggalkan Yaman pada bulan Juni untuk menerima perawatan medis setelah dia terluka dalam serangan bom, meningkatkan harapan di kalangan oposisi bahwa transisi akan dimulai. Saleh tiba-tiba kembali ke negara itu 4 bulan kemudian, menambah ketidakpastian dan kebingungan tentang masa depan politik Yaman. Pada November 2011, Saleh menandatangani perjanjian yang dimediasi secara internasional yang menyerukan pengalihan kekuasaan secara bertahap kepada wakil Presiden Abdul Rabuh Mansur Hadi. Sesuai dengan kesepakatan, Hadi segera mengambil alih tanggung jawab pemerintahan dan secara resmi menjabat sebagai presiden setelah mencalonkan diri sebagai calon tunggal dalam pemilihan presiden pada Februari 2012. Namun karena tidak dapat memperbaiki kondisi atau menjaga stabilitas pemerintahan, Hadi menghadapi konfrontasi dan pemberontakan bersenjata yang terjadi pada tahun 2014 berubah menjadi perang saudara. Yang kedua ada Bahrain. Protes massa menuntut reformasi politik dan ekonomi meletus di Bahrain pada pertengahan Februari 2011 dipimpin oleh aktivis hak asasi manusia Bahrain dan anggota mayoritas Syiah yang terpinggirkan di Bahrain. Protes ditekan dengan keras oleh pasukan keamanan Bahrain dibantu oleh pasukan keamanan Dewan Kerjasama TELOK, terdiri dari sekitar 1.000 tentara dari Arab Saudi dan 500 petugas polisi dari Uni Emirat Arab yang memasuki negara itu pada bulan Maret. Pada akhir bulan, gerakan protes massa yang dilumpuhkan sebagai buntut dari protes puluhan pemimpin yang dituduh dihukum karena aktivitas anti pemerintahan dan dipenjarakan.
Ratusan pekerja Syiah yang diduga mendukung protes dipecat, dan puluhan masjid Syiah dihancurkan oleh pemerintahan. Pada November 2011, penyelidikan independen atas pemberontakan tersebut yang ditugaskan oleh pemerintah Bahrain menyimpulkan bahwa pemerintah telah menggunakan kekerasan dan penyiksaan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa. Pemerintah melaksanakan beberapa rekomendasi komisi untuk reformasi, tetapi lebih menekan kelompok oposisi tahun berikutnya. Yang ketiga ada Libya. Di dalam Libya, protes terhadap rezim Muammar al-Qaddafi pada pertengahan Februari 2011 dengan cepat meningkat menjadi pemberontakan bersenjata. Ketika pasukan pemberontak tampak berada di ambang kekalahan pada bulan Maret, sebuah koalisi internasional dipimpin oleh NATO meluncurkan kampanye serangan udara yang menargetkan pasukan Qaddafi. Meskipun intervensi NATO pada akhirnya menggeser keseimbangan militer demi pasukan pemberontak, Qaddafi mampu mempertahankan kekuasaan di ibu kota Tripoli selama beberapa bulan lagi. Dia dipaksa turun dari kekuasaan pada Agustus 2011 setelah pasukan pemberontak menguasai Tripoli. Setelah menghindari penangkapan selama beberapa minggu, Qaddafi terbunuh di Sirte pada Oktober 2011 saat pasukan pemberontak menguasai kota. Dewan Nasional Transisi yang didirikan oleh pasukan pemberontak dan diakui secara internasional mengambil alih, tetapi perjuangannya untuk menggunakan otoritas atas negara memicu pecahnya perang saudara pada 2014. Yang keempat ada Suriah. Di dalam protes Suriah menyerukan pengunduran diri pers, Bashar al-Assad pecah di Suriah Selatan pada pertengahan Maret 2011 dan menyebar ke seluruh negeri. Rejim Assad menanggapi dengan penumpasan brutal terhadap penunjuk rasa, menuai kecaman dari para pemimpin internasional dan kelompok hak asasi manusia. Sebuah dewan kepemimpinan untuk oposisi Suriah dibentuk di Istanbul pada bulan Agustus, dan milisi oposisi mulai melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah. Terlepas dari pergolakan, cengkraman kekuasaan Assad tampak kuat karena ia mampu mempertahankan dukungan dari unit-unit militer. Krisis yang sebagian besar terdiri dari anggota pasukan Suriah, minoritas Alawite yang juga berasal dari Assad. Sementara itu, perpecahan dalam komunitas internasional membuat intervensi militer internasional yang telah terbukti menentukan di Libya tidak mungkin dilakukan di Suriah. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB dimaksudkan untuk menekan rezim Assad pada Oktober 2011 dan Februari 2012, dan bersumpah untuk menentang tindakan apapun yang akan mengarah pada intervensi asing di Suriah atau pencopotan Assad dari kekuasaan. Kedatangan delegasi pemantauan perdamaian dari Liga Arab pada Desember 2011 tidak banyak mengurangi kekerasan. Eskalasi kekerasan disuapi oleh dana dan senjata dari beberapa negara saingan yang tertarik. Dengan hasil situasi tersebut memuncak dalam perang saudara yang menghancurkan krisis dan pengungsi besar-besaran, mempengaruhi jutaan orang. Efek atau dampak dari gerakan musim semi Arab dirasakan di tempat lain di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara, karena banyak negara di kawasan itu mengalami sekitarnya protes kecil-kecilan pro-demokrasi. Di Aljazair, Yordania, Maroko, dan Oman, para pengusaha menawarkan berbagai konsesi, mulai dari pemecatan pejabat yang tidak populer hingga konstitusi, untuk mencegah penyebaran gerakan protes di negara mereka. Terima kasih kepada semua teman-teman sekalian yang telah memberikan sedikit waktu untuk menonton video saya yang masih kurang sempurna ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Febri Sitoang mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri.